Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus. Lahir di Sumeneb, Madura. Saya ingin tambahin nama saya dengan Muhammad Yunus Al-Maduri. Mohon izin kalau nama casing saya Yus Yunus. Mungkin tahu identitas saya lengket sekali dengan sapu tangan merah, Arjun, gadis Malaysia, dan lain-lain. Sengaja saya berpakaian begini. Saya ingin sedikit bercerita. Kenapa saya bercerita? Kalau saya tidak sampaikan, akan jadi pikiran, beban buat saya. Saya ingin cerita mimpi-mimpi saya terlebih dahulu menjelang bulan suci Ramadan ini. Di hari yang pertama ini sengaja saya konsep untuk syiar dan syair. Jadi begini ceritanya. Sudah lama saya mengalami perjalanan melalui mimpi-mimpi yang saya alami. Mimpi, subhanallah. Dari sejak 1990, pada suatu malam saya membaca sebuah ada bahasa di dalam buku, jika ingin mimpi dengan Rasulullah, bacalah surat Al-Ikhlas 1111 kali sebelum tidur. Saya kebetulan hobi memang zikir. Akhirnya saya baca. Kemudian setelah saya baca, apa yang terjadi? Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Langsung kabul. Dari jarak kira-kira hampir 50 meter di depan saya, ada kuda hemar. Ada seseorang yang menaikkan barang dagangan ke hemar. Kemudian saya melihat, di saat saya melihat, beliau itu, orang itu memandang saya juga. Lalu dengan cepat dia membuka tutup wajahnya, sorbannya segini. Di tengah beberapa ada pohon kurma. Dia buka. Das. Setelah itu ditutup lagi secepat itu. Ya Allah. Dalam mimpi saya merasakan itu Rasulullah. Tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Tiru. Jika ingin kasih sayangnya. Tiru. Insya Allah. Saya tidak ingin mencari popularitas. Ini soal akhirat. Saya tidak akan bohong. Saya tidak akan bohong. Masuklah kemudian ke dunia saya, ke artisan saya. Sampai tahun 1997. Di saat Allah memanggil saya ke Baitullah. Maka setengah bulan sebelum itu, ya, mimpi kedua saya. Mimpi yang kedua. Saya dibuka mimpi itu kurang lebih jam 3 malam. Isi mimpi itu, dari belakang saya ini ada suara, Ali. Ali di depan saya ini, di depan saya, menengok ke belakang. Lalu memandang saya. Ali dengan bersurban hitam begini, sengaja saya pakai surban hitam begini. Lalu bajunya juga hitam begini.
Ali melihat saya, Ali nunjuk tangannya ke sana. Tidak banyak bahasa, cuma menyebut namanya. Abu Bakar. Allah Rabbi, saya begitu nengok ke sana. Allah ya Rabbi. Allah ya Rabbi. Abu Bakar memegang tasbih. Abu Bakar memegang tasbih. Sayyidina Abu Bakar dengan jenggotnya segini sepanjang ini, warnanya putih, jubahnya putih, gantengnya. Sedetik, berapa detik, tak 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 tak, selesai itu mimpi. Ternyata di belakang Ali tadi itu, Sayyidina Ali, ada orang lagi berjenggot hitam dan putih. Astagfirullah. Subhanallah. Ini bukan kebohongan. Ini kebohongan. Sudah berjalan, saya berangkat ke Mekah. Setelah itu kosong. Saya dimasuk terus, masuk dengan mimpi-mimpi para aulia. Ini saya buka sengaja di bulan suci Ramadan yang pertama, hari pertama kita. Saya ingin memberikan syiar dan syair di dalam bulan suci Ramadan, agar supaya menjadi madrasah, bukan hanya sekedar mampir doang di bulan suci Ramadan. Madrasah, bermadrasah kita ini, sekolah madrasah di bulan suci Ramadan, sampai nanti bulan suci Ramadan yang berikutnya. Itulah, titik-titik itu yang Allah yang berkehendak. Sampai nggak tidak kita ini, ya. Kosong mimpi saya, tapi diisi dengan para aulia. Sunan Kalijaga berjubah, ada Sunan dari Wali Songo itu yang berjubah putih, bukan berjubah putih, bersejadah putih, masya Allah. Ketika sholat Jumat semua sudah hampir selesai, mau salam. Ketika assalamualaikum, saya menyapa kanan, baru saya tahu ada Sunan ini memakai sejadah putih. Setelah saya sampai itu, selesaikan, saya belah kiri, salam, baru tiba-tiba Sunan ini telungkup jatuh, meninggal dunia di samping saya. Sementara lalu lalang jamaah Jumat di masjid itu tanpa respon, akhirnya saya angkat, saya bawa. Allah ya Rabbi. Sampai sekarang identitas sejadah putih itu saya pakai untuk sejadah saya. Bekas saya pakai di tawaf itu saya pakai sampai sekarang. Dari tahun 1997 itu tidak berubah, tetap saya pakai sejadah putih. Tahun 2002 kemudian saya mimpi, kemudian yang kedua kalinya bersama para sahabat, saya memungut sampah di batu-batuan. Sampah saya pungut di batu-batuan berlima, dan saya yakin 4 sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Jadi salah banget kalau saya diam. Saya ingin mencari umat. Saya ingin mencari umat. Ummati. Saya ingin mencari umat. Apa yang tangan Rasulullah sentuhkan di lidah saya ini, apa yang tangan Rasulullah sentuhkan di dalam hati saya ini, di dalam pikiran saya ini, akan saya sampaikan
Karena kemudian saya mimpi berjamaah dengan Rasulullah SAW berdua di sebuah masjid entah di mana. Suasana di sana. Gak lama kemudian saya dikasih kitab. Kitab dengan hormatnya Rasulullah memegang kitab Al-Quran itu, ya, dua tangan nunduk. Beliau lebih tinggi dari saya tidak melihat wajahnya, saya terima dengan dua tangan juga. Dua tangan. Saya begitu membalas kehormatan Al-Quran yang dipegang oleh Rasulullah. Ih. Saya yakin ini semua hidayah dari Allah, syafaat dari Rasulullah. Karena saat itu apa yang saya hasilkan dari saya bernyanyi habis terkuras, dikuras, dicuci, ya Allah, ya Rabbi, dicuci habis semuanya. Ketika klimaks di saat benar-benar saya ini menderita, sama saya berjalan dari Cilengsi sampai ke Condet Jakarta, jam 3 malam sampai ke rumah kakak saudara saya di Condet. Setelah sholat tahajud, antara tidur dan tidak, wajahnya ditunjukkan pada saya, memberikan semangat. Wajah Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mata ini sudah pernah melihat wajah Rasulullah. Seperti siapa Rasulullah? Saya tahu. Salah kalau saya diam. Salah kalau saya diam. Salah, sekali lagi salah saya kalau diam. Saya diberi Al-Quran, suruh pelajari Al-Quran. Termasuk terlambat saya mengatakan ini. Termasuk terlambat saya mengatakan ini. Tapi ada sisa hidup saya yang ingin saya sampaikan sekarang. Di bulan suci Ramadan ini, ayo mari kita tanggalkan kikir, tanggalkan sombong, tanggalkan ego, bikin madrasah dalam hatinya masing-masing. Bikin madrasah, ajak keluargamu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, semua berjalan menuju akhirat melalui Ramadan. Melalui Ramadan. Kikir, tebang. Kikir, tebang. Sombong, tebang. Ego, tebang. Tebang semuanya, gak ada gunanya. Walau kau seorang presiden, atau kau sebagai pejabat, atau kau sebagai seorang ulama, apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Untuk apa? Untuk ihdinas siratal mustaqim, tidak ada lain. Allah memperkenalkan zatnya
Apa itu? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Loh, itu. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. 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 Alam bukan alam dunia aja. Ada alam kandungan, ada alam ruh, ada alam barzah, finish, alam akhirat, finish. Untuk apa? Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Takdir baik dan buruk ada. Takdir baik dan buruk itu ada. Harus disikapi bagaimana caranya. Mari kita lanjutkan. Lanjutkan dengan istighfar. Lanjutkan dengan istighfar. Banyak-banyak baca sholawat. Perjalanan mimpi saya, maaf saya ceritakan karena memang berlanjut sampai bulan di atas sana mengaji di tengah malam, melesat ke barat, ke timur, masuk ke atmosfer bumi, naik lagi melesat ke kanan, muncul pelan-pelan dengan mengaji. Mimpi yang lain juga pun, mimpi yang lain pun banyak sekali. Ada 21 mimpi. Subhanallah. 2 tahun yang lalu saya mimpi di dalam tabung ada bulan, di bawah tabung ada air panas, di depan saya ternyata ada seseorang. Saya pindah dari di belakang kirinya sampai ke sebelah kanan badannya. Yang setelah saya pindah itu baru saya tahu bahwa itu Rasulullah menghadap ke depan. Lalu apa yang terjadi? Dari ubun-ubun saya ini ada seseorang berjubah putih, berjenggot dan tertawa semacam ini. Tidak mengeluarkan suara. Ditarik saya. Ternyata ruh saya diangkat. Ruh itu menyelimuti seluruh tubuh loh. Tidak tinggal di satu titik. Yang saya rasakan itu ruh. Saya melihat jasad saya di bawah, terus diangkat ke langit. Diangkat langit kedua lagi, naik lagi. Di langit pertama saya bertemu dengan ibu saya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Jadi saya salah. Saya salah besar kalau saya diam. Diam, akan menjadi bumerang buat saya. Ini soal akhirat saya. Intinya, mari di dalam bulan suci Ramadan ini saya ingin berikan porsi setiap hari setelah berbuka puasa. Akan saya buat syiar dan syair. Saya ingin mencari umat. Saya ingin umat itu percaya sama saya. Karena perjalanan saya ini berat, memang berat, sungguh berat. Mencapai sesuatu kesucian itu banyak halangannya. Apa halangnya? Ada alam jin.
ada alam. Jadi para jin itu tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Walaupun saya lawan dengan ayat kursi 313 kali setiap ba'da maghrib. Waduh, perang tiap hari, tiap malam saya bermimpi. Mereka masuk ke dalam syahwat, ke dalam waduh macam-macam sudah. Subhanallah. Mereka yang musuh minal jinnati wan nas. Musuh besar kita. Ya. Saya ingin terobos. Tidak, bukan kesombongan, tidak. Tapi ini realita. Saya berantem dengan raja jin, saya dikasih uang 100.000 rupiah. Itu nafsu. Terkadang saya kalah, tapi saya banyak menang di situ. Dan bulan suci Ramadan inilah tekad saya untuk mengalahkan mereka. Saya harus punya target menembus alam jin untuk mencapai alam yang saya inginkan. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan syiar dan syair ini kita mulai nanti ya dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.